Dari futsal, kita belajar bagaimana pembinaan dari grassroots yang masif akan menghasilkan talenta-talenta yang luar biasa. Bukan hanya dari sisi prestasi yang membanggakan, tapi juga dari permainan yang seolah memberikan isyarat siap bertarung melawan siapapun untuk menang. Salam olahraga, salam kode bola, salam sejahtera buat teman-teman semuanya, baik yang ada di Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa diberikan kelancaran untuk aktivitasnya. Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang futsal kita yang alhamdulillah kemarin memberikan emas di SEA Games Thailand 2025 ini. Sebelumnya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel ini, terus memberikan kami motivasi, mengupdate info-info terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Dan khusus pada edisi kali ini, kita akan membahas dan mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama, kenapa sih kok federasi daripada futsal ini atau prestasi daripada timnas futsal kita itu lebih oke, secara progresnya itu lebih positif dibandingkan dengan PSSI atau sepak bola kita. Menurut pandangan kita teman-teman, itu yang pertama adalah faktor sarana dan prasarana. Daripada futsal ini begitu mudah untuk dijangkau semua segmen ekonomi maupun segmen umur. Kita lihat di kota-kota ataupun di pelosok negeri ini, semudah itu kita menemukan lapangan futsal, baik dari yang harganya murah sampai harganya yang mahal, baik yang dilakukan secara proper sesuai standar maupun yang ada di jalanan. Itu sangat mudah untuk kita jumpai atau dijangkau untuk semua segmen ekonomi masyarakat kita. Berbeda sekali dengan sepak bola teman-teman. Kita tahu sepak bola membutuhkan space ruang lapangan yang cukup besar dibandingkan futsal. Hampir jarang kita sekarang melihat lapangan sepak bola ada di tengah-tengah kota. Kalaupun ada, pasti biaya sewanya pasti mahal. Seperti itu. Di desa pun sekarang sudah jarang lapangan sepak bola itu kita jumpai. Sudah banyak beralih fungsi, entah jadi pabrik, entah jadi perumahan atau apapun itulah. Itu berbeda sekali. Jadi poin kita melihatnya yang pertama adalah dari sarana dan prasarana yang mudah bagi masyarakat kita untuk menjangkau dan memainkan olahraga futsal itu sendiri. Yang kedua adalah kompetisi teman-teman. Ini yang sering banyak diulas di beragam channel, bagaimana sepak bola kita itu seolah kesulitan menyelenggarakan kompetisi di jenjang umur. Berbeda dengan futsal. Kita tahu teman-teman, baik dari SD, SMP, sampai SMA, bahkan kuliah, itu sering sekali kita jumpai kompetisi-kompetisi futsal, baik yang digelar oleh instansi swasta maupun negeri, formal maupun informal, amatir maupun profesional, itu begitu masif diselenggarakan kan? Karena faktor yang pertama tadi teman-teman, faktor sarana dan prasarana yang mudah dijangkau, sehingga banyak instansi atau perorangan yang mampu untuk menggelar kompetisi-kompetisi futsal baik formal maupun informal, baik amatir maupun profesional, sehingga akan mudah kita temukan talenta-talenta berbakat di seluruh negeri ini. Sehingga di federasi futsal itu sendiri akan begitu terbantu di saat mencari untuk mengisi slot-slot pemain tim nasional. Itu begitu mudah untuk mencari talenta-talenta berbakat tersebut karena sudah muncul dari grassroots itu dengan kompetisi yang formal maupun informal, profesional ataupun amatir di seluruh pelosok negeri ini, sehingga dari kompetisi yang benar-benar profesional dalam naungan federasi itu bermunculan pemain-pemain berbakat dari seluruh pelosok negeri. Ini sangat kontras dengan federasi atau sepak bola kita, teman-teman. Begitu kesulitannya sepertinya PSSI untuk menumbuhkan sarana dan prasarana. Padahal kalau kita lihat nggak harus bergerak sendiri PSSI ini. Seandainya PSSI ini mau membuka diri untuk berkolaborasi
di pelosok-pelosok ya, mau berkolaborasi dengan instansi swasta maupun negeri atau siapapun lah di bawah, dengan perorangan, dengan Pak Haji itu biasanya untuk memudahkan dalam tanda kutip masyarakat itu memperoleh akses lapangan sarana prasarana itu tadi yang lebih mudah dijangkau oleh semua segmen masyarakat. Tentu ini bisa menimbulkan suatu kompetisi yang akan mudah untuk digelar juga di jenjang umur baik amatir maupun profesional tadi. Sehingga di federasi PSSI ini, liganya itu sendiri, liga profesional dalam naungan PSSI ini juga akan mudah untuk mencari para pemain-pemain bertalenta yang nanti outputnya yang akan mengisi slot-slot tim nasional. Tidak apa-apa, kita ada program diaspora seperti itu juga cukup bagus. Tapi dari federasi futsal ini, kita seperti diberikan pelajaran yang nyata di dalam negeri. Gak perlu keluar negeri kita belajar. Dari federasi futsal ini, PSSI harusnya bisa belajar banyak. Bagaimana futsal ini seolah-olah tidak kehabisan talenta-talenta berbakat. Bagaimana tidak bisa menghasilkan talenta berbakat kalau dari akar rumput grassroots itu begitu banyak orang bisa mengakses atau memainkan olahraga futsal itu. Kemudian banyak kompetisi-kompetisi yang digelar sehingga tim-tim profesional futsal ini mudah untuk mencari pemain. Outputnya di pemain timnas itu sendiri. Ya kami harap Pak Erick Thohir mau belajar dari Federasi Futsal Indonesia kita. Saya yakin teman-teman banyak daripada teman-teman semuanya yang tidak tahu atau bahkan baru tahu nama Victor Sianipar ini, ketua daripada Federasi Futsal Indonesia kita. Tidak banyak orang mengenal beliau, tapi begitu prestasi daripada futsal itu meroket, maka secara otomatis nama daripada ketua federasi kita futsal ini, Victor Sianipar ini langsung mendapatkan sorotan daripada publik yang begitu signifikan. Dan jangan salah teman-teman, Victor Sianipar ini juga orang politik. Dalam tanda kutip beliau ini juga kader daripada Partai Perindo. Tapi kenapa seolah di futsal ini beliau bisa profesional menjaga marwah daripada olahraga futsal ini tidak dicampur adukkan dengan politik. Bagi kami sendiri melihatnya teman-teman, sah-sah saja seorang politikus itu menjabat di ketua federasi atau pengurus di suatu federasi olahraga. Enggak masalah, yang terpenting bisa menjaga profesionalisme itu tadi. Jangan sampai pengurusannya di federasi atau ketua federasi di salah satu olahraga itu hanya sebagai lokomotif beliau untuk mencapai popularitas elektoral untuk politiknya. Itu yang menjadi bahaya teman-teman, sehingga kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang dibuat dalam federasi tersebut menjadi kehilangan sportivitas, kehilangan marwah independensinya. Jadi benar-benar banyak faktor kepentingan yang mengaruhi sehingga keputusan daripada federasi itu lebih condong untuk mengejar popularitas elektoral dari sisi politik saja. Itu yang akan membuat federasi atau olahraga kita menjadi tidak sehat. Saya harap lewat video ini Pak Erick Thohir banyak belajar dari Victor Sianipar, kader daripada Perindo ini yang sukses sampai saat ini mengantarkan federasi futsal kita memiliki progres yang begitu positif. Itu teman-teman bagi Kode Bola, kenapa kok melihatnya prestasi daripada futsal itu lebih memiliki impresif yang positif dibandingkan sepak bola. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar, kita berdiskusi bersama. Salam olahraga, salam Kode Bola.